alumni Monash University. Kita sambut Prof. Atip Latiful Hidayat PhD. Selamat datang Prof. Naik lagi ya Prof ya. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin mikrofonnya bisa disiapkan Bapak di samping sudah tersedia. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah punya 3 narasumber hebat di samping-samping saya ini. Saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Prof. Atip mulai dari hulu dulu ya. Dari atas dulu nih. Karena pertanyaan ini sedang ditunggu-tunggu sama insan pendidikan untuk kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ke depan gitu ya. Boleh nggak Prof di-spill kepada kita semuanya program-program kita ke depan kaitannya mempersiapkan generasi yang berkualitas menyongsong Indonesia emas. Apa saja yang sudah menjadi prioritasnya, Prof? Terima kasih, Bu Ratna ya. Ya. Jadi sebagaimana ini katanya tadi spill ya. Bahasa Indonesia itu apa ya? Bocoran. Bocoran, iya betul. Jadi sekarang sesuai dengan yang sudah dicanangkan oleh kementerian, kita menegaskan kembali kedaulatan bahasa Indonesia. Jadi kita harus menggunakan istilah-istilah yang dimiliki oleh kita. Ini bocoran, kalau bocoran kan sedikit-sedikit. Iya, Tadi di-spill dulu ya. Ya, bocoran sedikit-sedikit. Iya. Yang pertama, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, maka orientasi arah kebijakan pendidikan ke depan itu adalah pendidikan yang bermutu untuk semua. Yang tadi sudah saya sampaikan, satu terkait dengan peningkatan mutu guru, pembelajaran, kemudian juga terkait dengan mutu dari sarana ya, pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya Pak Presiden kemudian menetapkan apa yang kita terjemahkan sebagai hasil tercepat terbaik. Atau dalam bahasa sononya quick wins, hasil tercepat terbaik. Yaitu harus segera dilakukan penguatan pendidikan karakter, kemudian penguatan untuk pembelajaran saintek, dan juga penguatan untuk literasi dan numerasi. Kemudian juga harus segera dilakukan rehabilitasi fasilitas-fasilitas pendidikan. Ini bocorannya udah banyak ya? Oke, udah banyak ini Prof. Banyak. Oke, baik. Bapak dan Ibu, ini bocorannya banyak ya, tadi mintanya spill, tapi yang membuat kita senang adalah ternyata prioritasnya tetap Bapak dan Ibu semuanya. Tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Wamen karena beliau tadi untuk pendidikan yang bermutu, beliau sampaikan bahwa semua aspek akan menjadi prioritas, diantaranya adalah guru tuh nomor 1, pembelajaran sarpra juga, dan kemudian karakter dan literasi numerasi. Dan ini merupakan quick win-nya kementerian ya Prof ya. Terima kasih Prof Atip. Sebelum kita lanjut ke Pak Kasiman dan Sernata, Bapak dan Ibu, Balai Besar Guru Penggerak sudah mengawali transformasi pendidikan. Dan transformasi pendidikan untuk Indonesia Emas ini butuh komitmen Bapak dan Ibu. Dan Balai Besar Guru Penggerak sudah memegang komitmen tersebut. Sebagai buktinya, marilah kita saksikan tayangan berikut. Memainkan sebuah peran, mendorong transformasi pendidikan, tumbuhkan harapan, membangun masa depan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi guru,
Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah terus berinovasi, berkomitmen mendukung Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan tujuan pendidikan melalui transformasi pembelajaran. Mulai dari beragam kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik yang berkelanjutan, memfasilitasi pengembangan keterampilan teknologi, hingga layanan BPGP berbagi yang dapat dijangkau oleh seluruh insan pendidikan. Telah lebih dari 36.000 guru dan tenaga pendidikan difasilitasi menjadi agen perubahan melalui berbagai program inovasi peningkatan kompetensi. BPGP Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memastikan tujuan pendidikan. Oke, tepuk tangan untuk BPGP Jawa Tengah yang sudah memegang komitmen transformasi pendidikan. Pak Wamen kayaknya satu arah ini BPGP ini ya, sudah memulai juga dengan transformasi. Jadi memang BPGP Jawa Tengah ini adalah wali wilayah Jawa Tengah sehingga yang bertanggung jawab untuk seluruh GTK di Provinsi Jawa Tengah. Saya lanjutkan ke Pak Dir Kasiman. Bagaimana nih Pak Dir tentang pengelolaan guru dan tenaga kependidikan untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas? Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini tadi sudah di-spill oleh Pak Wamen. Jadi untuk tahun ini itu tadi sampaikan quick win. Quick win lebih tegasnya lagi di tahun ini kita ada pelatihan guru BK seluruh Indonesia. Wow, guru PK seluruh BK Indonesia. yang selama ini Bapak Ibu sekalian tidak pernah ada pelatihan guru BK. Sudah ada Bapak Ibu. Kemudian pelatihan guru MIPA, hubungannya dengan PISA, literasi, numerasi, dan karakter. Bapak Ibu termasuk quick win juga, tadi sudah disepil juga, penyederhanaan kinerja guru. Wow. Bapak Ibu, yang tadi mengurangi administrasi, mengurangi upload, itu bagian yang menjadi quick win kita dan ke depan Bapak Ibu sekalian akan meringankan Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran. Dan harapannya Bapak Ibu sekalian bisa konsentrasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Alhamdulillah, angin segar Bapak dan Ibu, administrasinya berkurang, nggak ribet lagi ya. Terima kasih Pak Dir. Nah, saya ke Sernata nih sekarang ya. Sernata karena seorang guru, saya juga penasaran point of view-nya guru gitu ya Sernata ya. Kalau misalnya tadi generasi emas, beliau dari kementerian, kemudian dari direktorat. Nah, kalau dari sisi Sernata nih, membuat branding sekolah agar generasinya bisa menuju generasi emas itu seperti apa? Karena saya lihat Sernata ini sudah terbukti ya, membangun brandingnya keren banget, nggak cuma dalam negeri, tapi juga luar negeri Bapak dan Ibu, sampai ada yang datang 28 jam dari Norwegia datang ke Medan, nyamperin Sernata ya. Silahkan, gimana cara bangun brandingnya Sernata? Terima kasih Mbak. Sebelumnya kalau dikatakan branding, seorang guru itu yang paling utama adalah pekerjaan hati. Wow, yes. Guru itu adalah pekerjaan hati. Jadi diawali dari pekerjaan hati tanpa kita harus, oh nanti saya akan dapatkan ini. Oke. Nah, mungkin apa yang saya dapatkan hari ini, karena saya sangat mencintai siswa-siswi saya dengan sepenuh hati saya. Oke. Bapak Ibu, beliau menyanyi pun menangis dan menjawab pun menangis nih dari hati banget nih. Silakan Sernata. Saya pengen generasi muda tumbuh menjadi generasi muda yang berprestasi. Yang saya tampilkan di media sosial saya adalah hal-hal positif tentang pembelajaran musik di Indonesia yang mendapat apresiasi dari banyak musisi, Kodaline, Maroon 5, Tunes N.I, Callum Scott, Westlife. Dan terakhir saya didatangi oleh Alan Walker datang 28 jam dari Amerika. Datang ke sekolah saya hanya untuk menemuin saya. Siapakah saya? Hanya seorang guru. Tapi itu semua terjadi
karena doa dari murid-murid saya tercinta dan doa dari ibu saya. Karena ibu saya juga seorang guru. Jadi saya membranding diri bukan saya tidak melakukan sesuatu tuh akan mendapat impact apa. Tidak. Melihat murid-murid saya tampil di panggung The Voice Kids Indonesia, di panggung The Voice Indonesia, panggung Idola Cilik, panggung kontes dangdut di acara TV, hampir semua acara TV ada anak murid saya Mbak di situ. Itu adalah kepuasan batin yang tidak bisa dibayar oleh nilai apapun. Siap. Terima kasih Sernata. Jadi mulai dari personal branding dulu ya, kemudian ke sekolah. Nah tadi core pertanyaan saya sebenarnya ke situ. Gimana cara Sernata itu narik gitu dari personal branding kemudian menjadi school branding. Itu udah yang ini kuat banget gitu. Nah mungkin bisa menginspirasi Bapak dan Ibu bagaimana kemudian mengidentifikasi awal aset sekolah sampai kemudian jadi branding sekolah. Sebenarnya saya menganggap siswa-siswi saya itu adalah bagian dari diri saya. Saya menyayangi mereka seperti saya menyayangi keponakan saya, seperti saya menyayangi saudara saya. Jadi ketika kita menganggap mereka adalah bagian terindah dari diri kita akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk mereka semua. Itu Mbak. Oke, terima kasih sekali Sirnata, jawabannya inspiring sekali ya. Prof Atip, saya kembali ke Prof Atip lagi. Prof, ini kan yang ditunggu-tunggu bahwa core pendidikan itu adalah di kurikulumnya gitu ya Prof ya, gitu ya. Apalagi di sini 16.000 orang nih menunggu nih gitu. Nah, karena core kurikulum itu core pendidikan adalah kurikulum, bagaimana mengembangkan kurikulum untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu? Karena tagline-nya Kemendikbudristek adalah pendidikan bermutu untuk semua. Bagaimana Prof tentang kurikulum? Baik, sebagaimana mungkin para guru sudah melihat ya, sekarang kan lebih cepat penyebarannya lewat medsos. Pak Menteri sudah menyampaikan gagasan ya, sebagai sebuah respon dalam hal kurikulum ini. Yang populernya kan sekarang orang menyebut kurikulum full. Ya, Gitu ya. mindful, meaningful gitu ya Prof ya. Jadi dengan istilahnya ini konsep sebetulnya sudah lama, tapi direvitalisasi, dihidupkan kembali, ya. Tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian, apa yang disebut dengan deep learning, pembelajaran mendalam, yang melahirkan ya 3 elemen di situ, yaitu pembelajaran yang berkesadaran, mindful learning. Kemudian pembelajaran yang membahagiakan, joyful. Jadi pembelajaran itu harus dalam suasana yang tidak tertekan, tidak terintimidasi, harus bahagia. Gurunya, siswanya, kalau sekarang dalam situasi tertekan, penuh dengan intimidasi, intimidating begitu, maka tentunya tidak akan menghasilkan pendidikan yang bermutu. Siap. Harus joyful learning. Kemudian yang ketiga, meaningful learning. Yaitu pembelajaran yang bermakna. Oke. Satu pembelajaran yang melahirkan kesadaran dan pemahaman ya, yang hakiki dari semua elemen di situ. Oke. Nah untuk bocorannya itu dulu. Oke, Bapak dan Ibu, bocoran dari Pak Wamen gitu ya. Betul nanti akan ada kurikulum full tadi ya, full 3 kali. Yaitu mindful, joyful, dan meaningful. Oke Bapak dan Ibu, semoga siap semuanya ya yang ada di sini ya. Siap Bapak dan Ibu dengan kurikulum yang baru? Mana suaranya 16.000 guru nih? Siap Pak Menteri, Pak Wamen, terima kasih sekali. Kemudian saya ke Pak Dir Kasiman nih. Pak Dir, boleh nggak diberikan gambaran evaluatif tentang implementasi kurikulum? Kita udah panjang nih ya perjalanan dan Pak Dir sudah menyaksikan perkembangannya gitu ya.
apakah sudah memang kurikulum kita tuh mengarah, menunjang untuk penyiapan generasi emas kita? Ya, jadi semuanya mengarah ke satu visi. Tadi sudah disampaikan bahwa pendidikan yang bermutu untuk semua, Bapak Ibu. Jadi arahnya semuanya ke sana. Tadi itu sudah disampaikan, ya, di spill juga, ya. Pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kita mau berkolaborasi bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya guru, tapi perangkat-perangkat yang ada termasuk UPT, kita akan implementasikan kurikulum nanti yang akan diterbitkan, dimulai bahwa kita adalah kita tidak bisa sendiri-sendiri, harus bergotong royong, ya, mulai dari pucuk pimpinan sampai ke UPT yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya kira ini tidak ada masalah, kita siap untuk mengakomodir, berkolaborasi di semua pihak supaya kurikulum ini yang akan kita terbitkan dan itu benar-benar terlaksana dengan baik. Terutama Bapak Ibu sekalian di taraf implementasi. Oleh karena itu tadi jangan sampai Bapak Ibu hanya di atas saja, tapi yang paling penting adalah sampai ke kelas-kelas dan itu bisa dilaksanakan dan diwujudkan. Akhirnya apa? Akhirnya terwujud generasi emas Indonesia. Oke, terima kasih sekali Pak Dirkasiman. Baik, sekarang dari sisi guru Sernata nih ya. Pak, kalau misalnya nih, tadi beliau sudah membicarakan tentang kurikulum, tapi yang di atas gitu ya. Nah, Sernata ini juga termasuk guru, Pak Wamen, yang bisa mengejawantahkan kurikulum menjadi joyful learning. Jadi kalau kita lihat konten-konten beliau nih ya, nggak ada tuh namanya murid-murid yang terintimidasi, murid-murid yang nggak enjoy, yang bosen gitu, nggak ada kalau nggak salah. Nah, bagaimana tipsnya Sernata untuk menjadikan kurikulum itu lebih operasional dan lebih joyful, meaningful, dan mindful? Terima kasih Mbak. Jadi pertanyaan Mbak tadi itu mengingatkan saya apa yang saya lakukan sehari-hari. Yang pertama adalah menjadi guru generasi Gen Z ya sekarang ini. Kita sebagai guru harus bisa menyentuh hati anak-anak murid kita. Tunjukkan rasa sayang kita kepada mereka karena yang dari hati akan kembali ke hati. Itu yang selalu saya tanamkan untuk terus menyayangi murid-murid saya dengan sepenuh hati saya. Karena ketika dia tahu kita sayang kepada mereka, mereka juga akan merasa segan untuk melakukan yang tidak baik di luar sana. Artinya perhatian kita, cinta kita harus full heart kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Harus sepenuh hati. Siap. Oke, terima kasih. Berarti kurikulum itu nggak cuma textbook doang gitu ya. Benar. Sernata ya, jadi keteladanan, personal dari guru itu yang harusnya memang betul-betul diejawantahkan sehingga murid-murid jadi joyful Iya, tadi. karena sosok guru itu adalah orang yang menjadi teladan untuk murid-muridnya. Oke, cakep. Dan saya baik. Melihat Bapak Ibu guru di sini hadir 16.000 guru itu yang membuat saya setiap berkata-kata itu terharu. Oke. Karena hadirlah Bapak Ibu guru yang akan menciptakan seorang menteri, menciptakan seorang presiden yang di masa yang akan datang. Salam hormat Bapak Ibu guru semua. Oke, terima kasih sekali Sernata. Bapak dan Ibu, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi ini akan ada kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin berkomunikasi langsung, bertanya langsung dengan narasumber hebat pada malam hari ini. Silahkan Bapak dan Ibu, bila berkenan untuk misalnya ada pertanyaan, silahkan tunjuk tangan, sebutkan nama, asal instansi dan bertanya ke siapa. Silahkan, mungkin panitia bisa dibantu. Oke, boleh. Oke, baik Ibu. Silahkan sebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaannya untuk siapa. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiarti, Kepala SMP Negeri 1 Selawi, Kabupaten Tegal. Bu Muji dari Tegal, mana suara Tegal? Wow, oke Bu Muji silahkan, mau bertanya kepada siapa? Terima kasih, saya akan bertanya mewakili 16.000 guru yang ada di sini kepada oke. Bapak Wamen. Pak Wamen, baik. Silahkan Ibu. Tadi dalam sambutan Bapak, walaupun saya tadi berada di belakang, tapi mendengar
bahwa kebijakan Mendikdasmen nanti akan mensejahterakan guru Indonesia. Terima kasih, kita sebagai guru patut berbangga dan berbahagia. Berikutnya Bapak juga akan memberikan pelatihan-pelatihan, terutama tadi unggulan pada pelatihan guru BK dan guru IPA. Pada program Bapak untuk pembentukan karakter ditekankan pada BK. Kami, terutama saya sebagai guru seni budaya, basic saya seni musik sama seperti Sernata, Sernata. ya. Oh, oke. Salam Sernata. Salam Ibu. Ya. Saya sangat mendukung pendidikan karakter yang akan ditekankan kepada guru BK. Kami sebagai guru seni budaya, Bapak, mungkin bisa berkolaborasi di sisi pembentukan rasa, olah rasa. Oke. Terbukti Sernata mengajarkan dengan hati, dengan kelembutan, insya Allah seni budaya pun bisa menciptakan karakter yang halus. Oke, pertanyaannya Bu Muji, mana? Yuk, Ya. singkat, padat, silakan. Menurut Bapak, Oke. tentang pendidikan seni budaya dalam pembentukan karakter, apakah bisa bersanding dengan BK? Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Muji. Ya, Satu sama-sama. lagi, silahkan. Oke, yuk silahkan. Satu lagi singkat padat ya Bapak dan Ibu. Sebutkan nama, asal instansi dan bertanya kepada siapa, silahkan. Saya Muhammad Arifin Baihaki dari SD Negeri Sekaran 1 Kota Semarang. Kota Semarang, mana suaranya Kota Semarang? Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Sir Adinata. Sir, saya salah satu followersnya Panjenengan. Wih. Ya, saya mengikuti konten-kontennya dari awal, dari mulai viral sampai booming banget gitu. Saya melihat pembelajarannya itu sangat menyenangkan, sangat joyful learning gitu. Yang ingin saya tanyakan, Sir, adakah tokoh atau momen-momen tertentu yang mempengaruhi Panjenengan dalam mengajar sehingga bisa melaksanakan pembelajaran yang sangat menyenangkan? Terima kasih. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Baihaki. Pertama untuk Pak Wamen. Emak-emak kalau dengar kesejahteraan itu memang peka ya. Bu Muji, terima kasih Pak Wamen, kesejahteraan itu yang tadi disentil. Cuman beliau tadi iri, kok seni budaya nggak dicolek ya Pak Wamen? Bisa nggak kami ambil andil gitu ya? Silahkan Pak Wamen. Terima kasih. Justru tadi sudah sangat jelas sekali berbicara joyful learning. Di situ elemen atau aspek dari seni budaya itu sangat kuat sekali. Menjadikan pendidikan ini tidak kering. Dan justru pada aspek operasionalnya kan yang ditekankan adalah pembudayaan nilai. Oleh karenanya kementerian insya Allah akan mendeklarasikan dan nanti diikuti dengan semacam modulnya, yaitu pembiasaan 7 kebiasaan baik. 7 kebiasaan baik. Oke. Ya. Ini karena 7 saya agak lupa, Oke, baik. tapi yang ingatnya saja nih. Iya, gimana Tapi Prof? nanti akan dideklarasikan ini. Oke. Menjadi pembudayaan. Kan Iya. kalau sudah jadi biasa akan jadi budaya. Budaya, Kalau iya. sudah membudaya menjadi peradaban. Oke. Dan tujuan akhir dari pendidikan itu menghasilkan peradaban. Siap. Antara lain ini nanti untuk anak didik kita. Kebiasaan bangun pagi. Oke. Nah ini kan Silakan. macam-macam bagi yang kita sebagai umat beragama, bagi yang muslim akan sholat subuh. Ya. Ya. Kebiasaan bangun pagi. Kebiasaan belajar. Jadi itu harus menjadi bagian dari budaya kita. Di dalamnya termasuk kebiasaan membaca. Ya. Kemudian kebiasaan tertib. Untuk bisa ngantri. Ya. Kebiasaan berolahraga. Ya. Jadi nanti tunggu ya, karena ini spill kan.
Ya. Jadi 3 dulu. 3 dulu, oke. Jadi saya akan selalu diminta spill, makanya 3 dulu gitu. Boleh, terima Terima kasih Pak kasih. Wamen. Tadi kayaknya ada yang belum, tadi Bu Muji nanya kesejahteraan itu Pak. Nah, Gimana kesejahteraan Bu Muji, kita sedang menghitung. Berarti kalau sudah dihitung akan segera menjadi kenyataan. Alhamdulillah, Bapak Ibu diamini dong, amin. Ya diamini dulu, gitu ya. diamini dulu. Kita sedang menghitung. Iya, Kalau semoga. sudah dihitung, Iya. biasanya sudah dekat. Oke, siap. Ini kan kalau baru niat itu masih agak jauh. Iya, Ini sedang menghitung. sudah dihitung. Baik. Terima kasih Pak Wamen untuk bocorannya, dan yang terakhir itu kayaknya angin segar buat kita semuanya gitu ya. Sudah dihitung Bapak dan Ibu, tinggal ngamini aja kita gitu ya. Baik, pertanyaan kedua dari Pak Baihaqi untuk Sernata. Gimana sih caranya, ada nggak tokoh yang menginspirasi dan momen tertentu yang buat Sernata di titik ini gitu? Silahkan. Terima kasih Pak Baihaqi sudah menjadi follower Follow, saya. ya. Terima kasih Bapak Guru, kita sesama guru. Sosok teladan saya adalah ibu saya. Ini jadi sedih lagi. Karena ibu saya itu adalah sosok guru yang dicintai oleh murid-murid. Sampai usia beliau sekarang sudah 65 tahun, Pak Wamen, Bapak. Sampai sekarang, anak muridnya itu menganggap ibu saya sebagai ibunya. Bahkan ada yang dinikahkan oleh ibu saya yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Sebegitu cintanya murid-murid ibu saya kepada beliau. Itulah yang membuat saya ingin seperti ibu saya. Ibu saya selalu berpesan kepada saya, anakku, yang paling utama adalah kamu harus menyayangi muridmu dengan sepenuh hatimu. Itu yang selalu orang tua saya katakan kepada saya. Dan hingga saat ini, saya berdiri sebagai seorang guru, begitu banyak tawaran yang menghampiri saya. Ayo Sernata, masuk ke label ini, masuk ke label itu. Ayo Sernata, masuk bergabung di sini. Saya selalu bilang, hari ini, esok, dan seterusnya, Sernata adalah seorang guru. Tepuk Sampai tangan kapanpun. luar biasa. Baik, terima kasih sekali Sernata. Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu talk show. Dan saya ingin ketiga narasumber hebat ini memberikan closing statement untuk kita semuanya. Yang pertama dari Pak Wamen, disilahkan memberikan closing statement untuk para guru, 16.000 guru di Jawa Tengah ini. Syahdan, pasca Perang Dunia Kedua, Wes, Jepang luluh lantak. siap. Ketika itu Kaisar Hirohito mengajukan satu pertanyaan. Karena rata dengan tanah, Yep. Nagasaki dan Hiroshima. Kata Kaisar, berapa guru yang tersisa? Begitu ada guru yang tersisa, maka optimisme membuncah pada sang Kaisar. Jadilah Oke. Jepang seperti sekarang. Saya bertanya pada malam hari ini, berapa guru yang hadir pada malam hari ini? Berapa guru yang 16.000. hadir pada malam hari ini? Berapa Bapak dan Ibu? 16.000. 16. Asa saya membuncah. Di tangan 16.000 guru ini, Indonesia emas bukan harapan hampa, tapi asa yang segera menjadi nyata. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Wamen. Pak Dir, silahkan closing statementnya Pak Dir. Bapak Ibu, negara ditentukan oleh SDM-nya. SDM-nya ditentukan oleh pendidikannya. Pendidikan itu Bapak Ibu sekalian tidak akan berakhir kalau Bapak Ibu semuanya gemar belajar. Semua murid-murid kita, guru-guru kita, kepala sekolah kita, pengawas kita, belajar, gemar belajar. Oleh karena itu, tadi sampaikan ada spill bahwa Bapak Ibu harus gemar belajar. Tidak ada negara yang maju kecuali dengan cara belajar. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Sternata silahkan closing statementnya. Bapak Ibu Guru, nanti akan ada salah satu dari murid-murid kita yang akan menarik tangan kita untuk masuk ke dalam surga. Itu saya yakin dan percaya. Dan menjadi guru itu adalah pekerjaan hati. Lakukanlah semua dengan sepenuh hati, karena yang dari hati akan kembali ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bicara pendidikan bukan hanya tentang pemerintah saja, bukan hanya tentang guru atau siswa, apalagi besaran dana. Pendidikan adalah milik kita semua menuju Indonesia emas, Indonesia jaya. Terima kasih Prof. Atif untuk sharingnya, terima kasih Pak Dir Kasiman untuk sharingnya dan Sternata. Semoga selalu sehat, kreatif dan cintai anak didiknya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kegiatan BBGP berikutnya. Saya kembalikan ke Mbak Putri dan Mas Atif kembali. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrol serunya. Dan mohon izin Mbak untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu, boleh Betul ya? sekali. Baik. Kami persilahkan untuk Ibu Ratna Juwita atau ini yang lebih tepatnya dipanggil Mbak harusnya ya. Mbak Ratna Juwita selaku moderator. Kami persilahkan untuk berfoto terlebih dahulu bersama seluruh narasumber. Yakni Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Atif Latiful Hayat SH, LLM, PhD dan juga Direktur KSP STK, Kemendikdasmen Dr. Kasiman SPD STMM dan juga Guru Inspiratif dan Influencer Musik Sir Adinata. Kita hitung bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh